Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Malam hari kita bisa lewati dalam istirahat kita, dan pada pagi hari ini kita boleh bangun, kita boleh memuji Tuhan, dan secara khusus juga boleh membaca dan merenungkan firman serta menaikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28. Ya, pembacaan hari ini, dan saya rindu membagikan dimulai dari ayat 11 ya. Firman Tuhan berbunyi demikian, Matius pasal 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat kisah ini ya menunjukkan bagaimana ya, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ya adalah satu peristiwa yang benar, dan para serdadu sendiri menyaksikan di ayat sebelumnya. Jadi para serdadu tahu bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi dan tidak akan mungkin orang bisa menggulingkan batu yang besar itu kalau hanya ya 1-2 orang saja, apalagi perempuan-perempuan yang terlebih dahulu datang untuk membawa rempah-rempah ya ke kubur Yesus. Tetapi kubur itu sudah kosong, dan ternyata ada gempa sebelumnya dan ada malaikat menyatakan diri. Kita tahu bahwa kubur itu dijaga begitu ketat, ya diperintahkan begitu ketat karena apa? Sebelumnya Yesus berkata dia akan bangkit. Jadi serdadu memang menjaga begitu ketat supaya apa? Jangan sampai ya ada orang yang mencuri mayat Yesus. Jadi dijaga betul supaya jangan ada yang ya melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, di dalam peristiwa kebangkitan Yesus, serdadu-serdadu mengetahui apa yang terjadi. Ya, jadi ini benar-benar pekerjaan Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mencuri mayat Yesus. Ya, tetapi waktu mereka datang ke kota, dikatakan ketika mereka di tengah jalan datanglah beberapa orang dari penjaga itu. Ya, dari penjaga itu, serdadu-serdadu itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Jadi waktu mereka bercerita kepada imam-imam kepala, yang diceritakan mereka adalah kebenaran. Yesus bangkit. Ada gempa waktu itu. Ya. Kemudian ada malaikat Tuhan datang dan kubur itu kosong. Yesus bangkit, Yesus hidup sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus sebelumnya. Tetapi berita ini hendak disamarkan, hendak ditutup. Jadi dibuatlah cerita palsu untuk menutup kebenaran. Ya, cerita palsu selalu ya tujuannya menutupi kebenaran. Nah, dan sesudah berunding di ayat 12 dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ya, serdadu ya mereka hanya mau uang saja. Ya, mereka tidak hidup dalam kebenaran. Mereka bukan orang percaya, mereka orang Roma, bukan orang Yahudi, bukan murid Tuhan. Jadi
Waktu mereka diberikan uang dengan satu perjanjian, buat cerita baru. Yang cerita seolah-olah cerita itu benar. Dan ternyata cerita baru itu sangat membahayakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ya, datang malam-malam, ya, mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, ini prajurit-prajurit yang disuruh menjaga bukan prajurit kaleng-kaleng. Ya, mereka prajurit yang sudah terlatih dan tidak hanya satu orang. Kalau satu tertidur, bagaimana dengan yang lain? Pasti ada bangun. Ya, jadi ini cerita karangan yang sebenarnya tidak masuk akal. Nah, kita lihat sekarang ada banyak cerita-cerita yang didesain sedemikian rupa, sebenarnya tidak masuk akal. Ya, tetapi hendak dipertahankan cerita palsu ini. Ya, ini satu sejarah. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Nah, cerita itu berkembang. Jadi cerita yang berkembang adalah cerita palsu. Ketika cerita palsu yang berkembang, ini hasilnya sangat mengerikan. Ya, menghambat orang datang kepada Tuhan, menghambat orang untuk bertobat. Dengan kata lain, cerita palsu ini membawa kematian. Cerita palsu ini membawa kehancuran. Cerita palsu ini sangat mendukakan hati Allah. Ya, banyak sekali dirugikan orang-orang oleh karena cerita palsu. Nah, bagi serdadu nggak ada masalah karena mereka hidupnya untuk dunia saja. Yang penting dapat uang, yang penting dapat uang. Mereka memutarbalikkan fakta dengan cerita palsu hanya karena uang. Dan kita lihat, ya, yang setuju dengan cerita palsu padahal dia tahu kebenaran, yaitu tua-tua. Ya, mereka buat cerita itu padahal mereka tahu kebenaran. Ya, karena apa? Mereka buat demikian karena mereka mau menghancurkan kebenaran. Mereka mau berjuang, ya, supaya kebenaran itu tidak terungkap. Saat ini banyak peristiwa terjadi di muka bumi ini. Orang-orang yang tahu kebenaran tidak mau menyatakan kebenaran itu. Ya, kompromi dengan ketidakbenaran dan tidak berpikir bahwa akibat dari ketidakbenaran, akibat dari cerita palsu, cerita bohong itu, ini akan mematikan orang lain, akan menghancurkan orang lain, akan merusak, ya, dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bagaimana mereka melakukannya. Memang ada rasa takut, nanti kami bagaimana kalau saya buat cerita palsu, kami akan berhadapan dengan, ya, pemerintah, kami bisa mengalami kesulitan. Tapi lihat, ada backingnya, ada yang melindungi. Maka dikatakan, ya, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jadi dimuluskan kebohongan itu. Nah, hati-hati, dimuluskan kebohongan itu. Ada banyak peristiwa kebohongan mulus karena ada yang membackup. Ada yang menjadi pelindung, ada yang berkuasa, ya, secara dunia yang melindungi orang-orang yang melakukan ketidakbenaran secara kebohongan. Sehingga kebohongan itu, ya, diciptakan sedemikian rupa sehingga kelihatan itulah kebenaran. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran tetap kebenaran. Ya, tinggal nunggu waktu, kebenaran itu akan muncul. Ya, akan muncul. Kebenaran tidak bisa diredam, tetapi efek daripada ketidakbenaran yang sudah dirancang itu sangat mengerikan. Ya, itu sama dengan kebohongan, itu sama dengan dusta, ya, itu sama dengan apa? Manipulasi. Ya. Berarti itu adalah perbuatan dari si jahat. Itu pekerjaan iblis, itu pekerjaan setan. Saudara, perhatikan para tua-tua yang tahu kebenaran, ya, mereka bersepakat memberikan uang kepada serdadu. Serdadu yang penting mereka dapat uang. Ada banyak orang yang terlibat ketidakbenaran, kompromi dengan kebohongan, kompromi dengan dusta hanya karena duit.
hanya karena uang. Tidak berpikir apa nanti akibat daripada kebohongan yang kita ciptakan ini. Para saudara tidak berpikir hal itu. Ya, orang-orang yang tahu kebenaran, yang memang mendesain ketidakbenaran itu nggak peduli apa akibatnya. Padahal akibatnya fatal, saudara. Perhatikan. Ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi cerita itu tidak hanya sampai pada malam hari itu saja, pada hari itu saja, tidak. Pada zamannya saja, tidak. Tapi generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya cerita itu berkembang terus. Dipertahankan terus. Dan akhirnya orang akan bingung mana yang benar. Mana yang benar, siapa yang bersalah, siapa yang bohong. Karena sejarah terus berjalan dan ketidakbenaran pun terus berjalan. Antara kebenaran dan ketidakbenaran ketika berjalan, orang jadi bingung mana yang benar ini, cerita mana yang sebenarnya. Katanya yang begini, ternyata yang bilang begini. Bingung toh akhirnya. Begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak kebingungan yang terjadi. Hanya karena ada orang-orang yang berkompromi dengan ketidakbenaran. Ya, ada yang mendesain ketidakbenaran itu. Siapa di sini? Tua-tua, ya. Para tua-tua dan imam-imam kepala. Mereka tokohnya. Merekalah aktor intelektualnya. Merekalah sutradaranya. Ya, dan kemudian melibatkan peran-peran yang berikut siapa? Para serdadu. Para serdadu memainkan peran. Ya. Dan bagi para serdadu yang penting duit. Yang penting duit dan ada rasa aman. Ya, secara kenegaraan, ya, karena mereka dilindungi oleh tua-tua dan imam-imam kepala. Wow, dahsyat bukan? Ini luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengerikan. Ya, ketika dunia ini bergerak sedemikian rupa, hendak menghancurkan kebenaran, ini hasilnya mengerikan. Ketika berita yang berkembang adalah Yesus ya tidak bangkit, mayat Yesus dicuri murid-murid. Ketika berita ini yang berkembang, ada banyak orang yang mempercayai berita itu dan akhirnya mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka akhirnya tidak berseru kepada Yesus. Akibatnya apa? Orang yang tidak berseru dalam nama Yesus, dia tidak diselamatkan. Berapa banyak orang yang akhirnya tidak percaya kepada Yesus melalui cerita palsu ini. Berapa banyak orang yang akan mati dengan sia-sia. Berapa banyak orang yang akan masuk neraka oleh karena cerita palsu ini. Oleh karena tua-tua dan imam-imam yang mendesain cerita palsu ini dan keterlibatan para serdadu ya, yang mau menceritakan cerita bohong karya daripada imam-imam dan tua-tua hanya demi uang. Wow, ngeri sekali. Ngeri sekali. Itu dampaknya dahsyat. Dan berita-berita kebohongan yang terjadi saat ini, ada banyak orang yang menjadi pelaku kebohongan, yang terlibat dalam kebohongan, yang kompromi dengan kebohongan. Mereka tidak berpikir jauh. Apa akibat daripada cerita palsu ini? Apa akibat daripada kebohongan ini? Apa akibat daripada rekayasa yang dibuat sedemikian rupa? Padahal itu ketidakbenaran. Ini mengerikan sekali. Semestinya harus berpikir jauh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita menggadaikan kebenaran dengan uang. Dan jangan pernah kita setuju dengan rekayasa-rekayasa, cerita-cerita palsu yang menghancurkan kebenaran. Dan terlebih jangan pernah kita terlibat merancangkan cerita palsu untuk menutupi kebenaran. Kalau ya, hendaklah kita katakan ya. Kalau tidak, hendaklah kita katakan tidak. Selebihnya daripada iblis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu cerita yang benar. Cerita yang benar adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus hidup. Yesus berkuasa.
di dalam namanya ada keselamatan. Yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yang berseru di dalam nama Yesus, dia mengalami hidup yang kekal. Tidak masuk dalam penghukuman yang abadi, tidak akan masuk neraka, tetapi akan diselamatkan. Jadi jangan pernah kita percaya dan menerima cerita-cerita palsu, kebohongan-kebohongan itu. Kita abaikan dan mari datang kepada Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang percaya, orang beriman, mari kita belajar untuk menyatakan kebenaran saja. Jangan mau ya menerima suap kemudian kita menyatakan ketidakbenaran. Ya, seolah-olah ketidakbenaran itulah yang benar. Jangan pernah kita terlibat dalam hal itu. Tetapi kita mau menyatakan kebenaran. Kita mau berkata hal yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita sebagai pribadi-pribadi yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan pernah kita mau terlibat dalam kebohongan. Jangan ikuti alur cerita yang dibuat oleh orang-orang jahat, ya, yang mau menghancurkan kebenaran. Jangan mau berkompromi dengan dosa, dengan dusta, tetapi kita mau menyatakan kebenaran. Kita adalah orang-orang benar. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, dan kita harus tetap mempertahankan kebenaran itu. Apapun risikonya. Ada orang-orang yang mempertahankan kebenaran, nah, risikonya dia bisa mati. Karena dia tidak mau diajak berkompromi dengan dosa, dia bisa dibunuh. Itu fakta, dan itu harus kita rela, harus kita terima. Ya, ada harga yang harus kita bayar. Jadi tetaplah bertahan dalam kebenaran. Jangan mau terpancing, jangan mau tergiur dengan duit, uang, untuk kemudian kita terlibat dalam satu ketidakbenaran. Jangan, tetapi kita mau berkata, aku mau melakukan yang benar. Apapun risikonya, mau dibenci orang, mau dianiaya, bahkan dibunuh sekalipun, aku tidak takut. Kebenaran tetap aku pertahankan. Kebenaran aku tetap menyatakan. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan cerita palsu. Jangan kompromi dengan ketidakbenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita terus menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kita menjadi pelaku kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk.